Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tim 5R yang berisikan anggota saya Muhammad Dhafari Fansyah dengan NIM 10.2022.400329. Berikutnya bisa memperkenalkan diri, Rehan. Nama saya Muhammad Rayhan Al-Madani dengan NIM 102.022.400304. Selanjutnya dengan Raffi bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sidik dengan NIM 10.20.22.400073. Rizky bisa memperkenalkan. Nama saya Rizky Ananda Herli dengan NIM 10.2022.400038. Baik, untuk Baso bisa menjelaskan NIM dan namanya. Perkenalkan, nama saya Basalidya Rizky dengan NIM 10.20.22.400282. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kita ingin mempresentasikan apa yang telah kita dapat selama eh, wawancara sebelum-sebelumnya, yang dimana pada video ini kita akan menjelaskan customer journey map yang berisi seperti hasil dari wawancara, empathy mapping, analisis customer journey-nya, persona, analisis pain dan gain, dan juga problem statement. Baik, untuk pada step pertama, dari masing-masing anggota kita akan menjelaskan apa hasil dari wawancara yang mereka dapat dimulai dari segi think, does, say, dan feel. Untuk orang yang telah saya wawancarai, mereka merasa ada masalah tentang rumitnya mencari parkiran, ia merasa pusing, lalu yang mereka pikirkan terhadap apa yang harus dilakukan, mereka berharap ada software yang bisa membantu mereka. Dan setelah kita menunjukkan ide yang telah kita berikan, yang kita sugeskan kepada mereka, mereka mengambil das yang dimana mereka berkata coba diterapin idenya. Lalu mereka bilang ide kita itu berinovasi untuk membuat aplikasi tersebut. Bisa dilanjutkan dari segi Rehan untuk bagaimana hasil wawancara yang kau dapatkan. Oke, dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, saya mendapati dari segi say yang dibilang oleh yang saya wawancarai, aplikasi tersebut atau alat tersebut itu mempermudah seperti untuk mencari kendaraan mereka di parkiran. Lalu tetapi mereka dari segi feel merasakan eh gak ngerti itu maksudnya tidak mengerti gimana sistem eh pemakaian aplikasinya itu. Tuh. Lalu dari segi ting dia berpikir eh mungkin aplikasi ini atau alat ini banyak yang tidak pakai atau yang banyak yang tidak minat karena eh sekarang udah mulai banyak motor-motor yang sudah ada remote-nya. Lalu dari DOS di sini dia tetap ingin mencoba walaupun dia berpikir banyak yang tidak pakai gitu. Oke, sudah. Baik, untuk selanjutnya bisa dari segi Raffi. Apa hasil wawancara yang Anda dapatkan setelah Anda mewawancari satu orang tersebut? Oke, yang saya telah wawancari sebelumnya, saya mendapatkan mulai dari takut tidak bermanfaat aplikasinya. Terus
ke field, sulit mencari parkiran. Maksud sulit mencari parkiran tuh di sini takut susah mencari kendaraan yang sudah diparkirkan, takut lupa gitu. Terus selanjutnya ke Ting, aplikasi ini tuh sangat bermanfaat banget soalnya membuat para pemakai aplikasi ini tuh buat yang sering lupa atau terburu-buru ini bisa dimanfaatkan untuk mencari kendaraan yang sering lupa. Terus selanjutnya ke DOS, eh, wawancara sebelumnya tuh si wawancaranya tuh eh, ingin melakukan edukasi ke masyarakat tentang aplikasi parking ini. Jadi biar masyarakat yang sering lupa atau melakukan parkir yang sering di mana aja, jadi menggunakan aplikasi ini tuh bisa bermanfaat. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya dari segi Raffi, apa yang telah Anda, sorry, bukan Raffi, maksud saya Rizky, apa yang telah Anda dapatkan setelah mewawancarai orang yang telah Anda wawancarai dari segi feel, think, does, dan say bagi mereka? Bisa dijelaskan? Oke, pertama-tama dari saya, aplikasi parkir ini memiliki inovasi yang menarik dalam membantu pengguna menemukan lokasi parkir mereka dengan lebih mudah. Terus dari pengalaman pengguna banyak yang merasa senang karena aplikasi ini menawarkan solusi baru yang memudahkan mereka. Oke. Hmm, Kalau dari feel itu dia senang, soalnya dari aplikasi yang lain itu mereka belum menemukan seperti aplikasi ini, dan penasaran dengan aplikasi tersebut. Terus di bagian tingnya, eh cara mengejar tepat waktu, mereka berpikir di mana aplikasi ini benar-benar supaya lebih efektif. Kadang kan kalau aplikasi baru gitu ada bugnya atau semacamnya kayak gitu. Terus sebagai dasnya mencari alternatif lain untuk mengingat lokasi parkir. Jadi ini kayak kalau gak ada aplikasi ini dia mencari alternatif lain sebagai kayak foto atau enggak blog ini. Tapi terkadang gak semua parkir itu eh, nggak semua parkir itu em, apa ya namanya ya? Kadang nggak parkir itu ada yang luas, ada yang bermacam-macam. Jadi mungkin pengguna bisa membuat pusing atau frustasi sebagai itu. Itu sih dari gua. Baik, untuk rekan saya, Baso Aditya Rizky, bisa menjelaskan apa hasil wawancara, hasil kuesioner yang Anda berikan kepada yang Anda wawancarai dari segi feel, think, does, dan say. Baik, cek 1, 2. Jadi setelah saya mewawancarai beberapa orang, saya menemukan bahwa em, bagi mereka aplikasinya ini lumayan menarik dan mungkin bisa membantu. Terlebih lagi untuk beberapa motor yang tidak memiliki remote, terutama di tempat yang ramai. Terus mereka juga merasa setuju dan sepakat. Tapi mereka juga berpikir kalau itu cuma aplikasi FOMO. Maksudnya itu aplikasi FOMO merupakan mungkin di awal launching saja ramai, tapi ketika sudah beberapa lama aplikasi itu sudah mulai ditinggalkan. Terus mereka mencoba untuk menerapkan ide-ide tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, setelah selesai dalam hmm, tahap ini, kita selanjutnya akan menjelaskan dari masing-masing kita pain dan gain dari usaha yang akan kita buat ini. Yang pertama dari segi saya, itu banyak orang yang tidak mempermasalahkan tempat parkir ingat atau tidaknya. Karena rata-rata orang masih ingat mereka memarkirkan kendaraannya di mana. Dan untuk gainnya di sini bisa membantu sekali bagi orang pelupa dan tidak
agar tidak mempersulit mereka terlalu memikirkan mereka parkir di mana. Selanjutnya dari Rehan. Lanjutnya dari saya untuk paint ini banyak mungkin banyak pengguna yang ingin minta dengan harga yang murah. Dari yang saya wawancarai, dia meminta dengan harga di bawah 50.000. Itu ya dari pinnya. Untuk dari gainnya, kita bisa buat murah dengan menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang tidak mahal. Memilih barang-barang atau bahan-bahan yang tidak mahal, yang murah. Baik, untuk selanjutnya dari segi Raffi, apa yang Anda pikirkan tentang pay dan gain dalam usaha kita? Oke, dari segi saya, mulai dari Paints, males menunggu parkir yang kosong. Terus maksud di sini tuh males menunggu parkir yang kosong tuh kayak si parkirannya tuh udah penuh nih. Kita lagi yang terburu-buru, terus si pengguna tuh males gitu nungguin yang parkiran yang kosong. Terus selanjutnya ke Gains, berpotensi cepat menemukan kendaraan. Nah, ini juga untuk si pengguna yang kayak terburu-buru untuk pindah ke tempat yang lain. Jadi ini tuh berpotensi cepat untuk menemukan kendaraan. Selanjutnya ke Jobs, mencari tempat yang kosong. Jadi maksud mencari tempat yang kosong tuh buat yang sering terburu-buru gitu kan, kalau ke tempat yang mall atau tempat kerja itu sangat dibutuhkan ini. Selanjutnya dari Rizky, apa Anda pikirkan tentang pain dan gain dalam usaha kita? Dari P-nya itu khawatir aplikasi tidak berjalan dengan baik di semua lokasi karena hal ini aplikasi ini dapat berjalan baik. Kekhawatirannya itu apakah aplikasi ini dapat berjalan dengan baik di semua lokasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan koneksi internet di area parkir bawah, seperti area parkir bawah atau gedung tertutup, atau kurangnya dukungan fitur GPS yang akurat, serta tidak semua tempat parkir memiliki tanda atau patokan yang jelas. Baik, Kalau soal gainnya, kalau tentang gainnya itu eh, dalam banyak kasus, terutama di pusat pemberajaan, bandara, atau gedung perkantoran besar, menemukan lokasi parkir setelah meninggalkan kendaraan bisa menjadi sebuah tantangan. Soalnya itu lumayan parkirnya lumayan luas. Banyak pengguna sering lupa lokasi parkir mereka, terutama jika tidak ada tanda atau patokan yang jelas. Jadi aplikasi ini membuat sebuah gain dari pengguna tersebut. baik. Selanjutnya dari sisi Baso, apa yang Anda pikirkan tentang ide-ide kita ini? Jadi menurut saya tidak sedikit dari orang-orang merasa tidak tertarik dengan aplikasi yang kita buat. Tapi gennya tidak sedikit juga orang-orang yang merasa aplikasi ini sangat inovatif dan juga sangat membantu. Oke. Dan ini di bawah ini terdapat diagram yang dimana berisi gain, pain, dan customer job-nya tersendiri, yang dimana pain dan gain-nya ini sama seperti yang di atas. Bedanya kita telah menaruh ini kepada diagram. Lalu yang berbeda di sini kita menambahkan customer job di sini, yaitu salah satu struktur dari diagram tersebut. Yang dimana customer job ini ketika mengalami hal ini tuh mereka memfoto letak parkir, dan untuk dari segi Rehan mereka mempermudah akses informasi parkir secara real time. Yang kedua dari segi Raffi, mereka mencari tempat yang kosong. Lalu dari Rizky menggunakan aplikasi tersebut, lalu Baso mencoba untuk menerapkan ide tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap persona eh, dari customer Highland kita yang bisa dijelaskan oleh Baso.
Baik, Baso, sepertinya terdapat masalah dari koneksi, mungkin bisa dijelaskan oleh Rehan Armadani. Oke, di sini kita eh, menggunakan persona dengan eh, orang yang berumur 19 tahun dan dia masih mahasiswa dan belum menikah. Sini namanya Atta Geledek. Jadi ini Atta ini adalah mahasiswa prodi Teknik Informatika tingkat akhir di Telkom University dengan jurusan Teknik Informatika. Atta adalah orang yang pelupa. Agar tidak lupa menaruh kendaraan saat parkir, Atta terpaksa membeli kartu akses VIP di berbagai mall agar mudah diingat di mana dia memarkirkan kendaraan. Hampir setiap saat, Atta menunggu tempat parkir terdekat yang sudah terisi untuk memudahkan dia mengingat di mana dia berparkir. Atta ingin meningkatkan efisiensi waktu, terutama saat terburu-buru ingin pergi. Dengan itu, ia ingin menemukan kendaraan dengan cepat tanpa kebingungan saat kembali ke area parkir. Namun, parkiran terlihat seragam dan membingungkan, atau lupa lokasi kendaraan dan harus berkeliling lama sehingga menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mencari kendaraannya. Jadi untuk goalnya, tujuannya, atau ini tidak mau buang-buang waktu. Lalu dia ingin tepat waktu menuju perkuliahan. Lalu yang ketiga di sini ada dia ingin selalu berusaha mengingat lokasi parkir. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya lanjutkan dari Raffi. Baik, itu dari pain point, personality. Oke. Eh, di sini ada pain points. Pain pointnya tuh profesional tapi pelupa. Terus selanjutnya ada personality. Isinya tuh ada profesional, sering lupa, tidak suka ribet, dan humble. Terus ada interest. Si Ata ini tuh suka tepat waktu dan ingin langsung ke letak parkir tanpa mengingat. Selanjutnya ada skill. Di sini ada flexible, good communication, dan good responsibility. Selanjutnya ada hobinya mendengarkan musik, main bola, dan bermain alat musik. Oke, ternyata dari Rizky bisa dipresentasikan apa yang ada di bawah skenario kata tadi. Ini untuk dari in order to our product will solve problem of by giving them, we will know if our product works when we see apa. Bisa dijelaskan? Jadi dari produk kita itu kita membuat visi yaitu Inner Truth untuk mengefisienkan waktu dalam menemukan kendaraan di tempat yang ramai. So our product will solve mahasiswa yang sulit mencari kendaraan, beberapa mahasiswa yang sulit mencari kendaraan tersebut yang dia ingin cepat-cepat, pengen cabut, pengen terburu-buru. So the problem of is sulit mencari kendaraan karena sebagian mahasiswa itu pelupa atau tidak memperhatikan kendaraan mereka tersebut. Terus by giving them kasih sebuah promo sehingga mereka mencoba aplikasi tersebut. So we will know if our product works when we see melihat testimoni yang sudah pengguna ulang dan banyak pengguna baru. So we giving us feedback, memberikan sebuah feedback dari aplikasi tersebut, apakah aplikasi ini berjalan dengan lancar, or apakah aplikasi ini terdapat banyak masalah or something like bug. Ya, seperti itu. Jadi dari kesimpulan tersebut kami ingin mempermudahkan sebuah mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut bisa sesuai dengan tepat waktu tanpa
membuang waktu-waktu seperti mencari kendaraan yang something problem simple seperti itu. Alright, so we're done di site ini. Lalu kita masuk ke dalam copy dari customer journey map, basic journey, first time usernya. Yang ini ada kelompok 6, kelompok 6 ya pakai. So di journey step bisa dijelaskan oleh Baso, dimulai dari journey step, feelings, and thought dari customer. Oke, so for the journey step, mereka itu trouble for finding tempat mereka parkir. Lalu mereka memikirkan apa yang kira-kira dibutuhkan. Selanjutnya, mereka mencari solusi dengan survei atau wawancara seperti yang telah kita paparkan hasilnya tadi. Lalu kita mengcompare solusi satu dengan solusi lainnya. Setelah itu kita melakukan tes aplikasi pada masyarakat yang membutuhkan. Lalu ini beberapa emoji yang telah kita berikan pada feelings, yaitu ketika merasa kesulitan mencari parkir, mereka marah-marah, lalu memikirkan apa yang harus dilakukan tuh mereka kritis, makanya senang. Lalu pada survei dan wawancara mereka pusing, capek, lalu kita membandingkan solusi satu dengan solusi lainnya, kita have fun karena di situ pendapat dari masing-masing kita dikeluarkan. Lalu kita melakukan tes aplikasi di sini. Nah, di sini bagian excitednya kita. Oke, lanjut dari tabnya kita. Itu tuh gimana sih caranya buat nyari cepet, buat nyari kendaraan parkir gitu. Terus pas memikirkan apa yang kita pikirin tuh, idenya bagus nih. Selanjutnya kita mikir apa aja nih yang dibutuhkan. Selanjutnya bikin admin cepat, banyak yang butuh. Dan selanjutnya upnya itu kita mikir ya murah, mau nyoba gitu. Baik, selesai sudah dari copy of customer journey map, basic journey ini ya seperti dapat disimpulkan bahwa usaha kita terdapat pain dan gain yang lumayan equal, dan dari hasil wawancara kita yang kita dapatkan dari segi feel, think, does, dan say, di situ mereka merespon kita dengan baik juga. Rata-rata orang yang telah kita wawancarai mereka kesulitan dalam mencari letak parkir yang ia tempati. Lalu untuk persona yang telah kita buat juga sudah cukup masuk ke dalam kriteria apa yang kita mau juga. Baik, ada tambahan dari Rehan? Bagaimana pendapat Anda tentang ide-ide kita gini? Pendapat saya eh tapi ini sangat dibutuhkan sih untuk sekarang ya. Baik, apa ini Apalagi untuk benar-benar worth mahasiswa. gitu bagi kalian? Kenapa? Benar-benar worth berarti ya? Ya benar-benar work. Soalnya dari dilihat dari parkiran kampus kita Telkom University itu kelihatan acak-acak dan sempit. Jadi work lah untuk kampus kita juga. Baik, dari segi empathy, mapping, analisis customer journey, persona, analisis pain dan gain, hingga problem statementnya, apa yang dapat Raffi tanggapin? Is it worth aplikasi ini? Menurut pendapat saya tuh ini sangat 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 worth banget ya untuk dipakai gitu untuk sebuah mahasiswa. Soalnya saya lihat banyak di kampus kita tuh yang mahasiswanya tuh kadang mepet-mepet waktu ya untuk ke kelas tuh, jadi kadang terburu-buru, terus untuk pindah ke tempatnya tuh kadang suka terburu-buru dan lupa untuk mengingat kendaraan
kita yang diparkir di sebelah mana gitu. Ini sangat worth banget sih untuk mahasiswa yang sering lupa gitu. Oke, bagus sekali. Untuk dari Rizky, bagaimana pendapat Anda tentang ide yang telah kita rancang ini? Menurut aku worth it sih. Apalagi kalau ada parkiran yang luas, yang membingungkan, terus ada sebuah mahasiswa yang ingin cepat, pengen cabut. Kadang ada mahasiswa yang mepet-mepet banget. Juga ada terkadang ada mapel, pergantian mapel itu pembagian mapelnya itu beda beda gedung ya. Jadi terus jadwalnya itu juga mepet. Terkadang harus pindah lokasi dulu, pindah parkiran dulu. Jadi is wasting time sih kalau mencari kendaraan lagi. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya, Basodika Rizky, akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami tadi. Jadi kami dari kelompok 6 yang bernama kelompok 5R telah berhasil menerapkan metode design thinking dalam merancang solusi inovatif di bidang transportasi dan mobilitas dengan pendekatan berbasis teknologi seperti AI, IoT, dan juga machine learning. Kelompok kami menghadirkan berbagai ide yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi kasus yang kami gunakan, kami menganalisis permasalahan yang dialami oleh seorang mahasiswa yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan kendaraan di parkiran. Berdasarkan analisisnya, kami berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna tersebut, mengembangkan solusi yang inovatif, serta menyusun strategi implementasi secara realistis. Dan juga di sini saya akan memberikan sedikit kritik, saran, dan masukan. Yang pertama itu mungkin kurangnya detail implementasi teknologi. Jadi maksudnya itu beberapa ide yang diajukan seperti smart motor locator dan AI adaptive driving masih bersifat konseptual tanpa penjelasan teknis yang mendalam. Akan lebih baik jika terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja teknologi yang digunakan, seperti jenis sensor, algoritma AI ataupun platform yang mendukung pengembangannya. Minimnya analisis kelayakan pasar. Menurut saya ini juga penting. Kenapa? Ide-ide yang diajukan sangat menarik, tetapi belum terdapat analisis mengenai biaya produksi, target pengguna, serta potensi hambatan dalam implementasi dari ide tersebut. Sebuah inovasi harus mempertimbangkan aspek bisnis agar dapat direalisasikan dengan lebih baik. Terus juga ada kurangnya visualisasi prototipe, yang dimana presentasi akan lebih menarik jika menyertakan ilustrasi diagram alur atau wireframe dari aplikasi yang diusulkan sehingga konsep yang disampaikan lebih mudah. Terus di sini saya akan memberikan saran. Jadi mungkin di sini akan lebih baik jika menambahkan detail teknis, maksudnya itu agar solusi lebih kuat. Yang pertama sudah pasti. Terus yang kedua, perlu adanya penjelasan mendalam mengenai bagaimana teknologi yang diusulkan akan diimplementasikan, misalnya dengan menyertakan framework ataupun teknologi spesifik yang kita gunakan. Terus melakukan riset pasar dan studi kelayakan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan inovasi, kelompok dapat melakukan survei terhadap calon pengguna ataupun menganalisis proyek serupa yang sudah ada di pasaran, dan itu sudah kita lakukan. Terus membuat prototipe sederhana. Nah, yang ini mungkin akan kita lakukan di proyek kami selanjutnya, yaitu sebagai langkah awal kelompok bisa membuat mockup atau wireframe dari aplikasi yang diusulkan menggunakan tool seperti Figma ataupun Adobe XD, sehingga konsepnya lebih konkret dan juga mudah dipresentasikan. Menurut saya secara keseluruhan proyek ini sudah menunjukkan pemahaman yang baik mengenai design thinking serta inovasi yang berorientasi pada pengguna dengan mungkin kita tambahkan sedikit beberapa perbaikan dalam aspek teknis dan juga bisnis. Konsep yang diajukan dapat menjadi lebih matang dan siap dikembangkan lebih maju. Baik. Mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6, 5R, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang jelas dari presentasi kami. Saya Muhammad Dafar Irfansyah dan teman-teman saya Rehan, Raffi, Rizky, dan Baso izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.